Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, saya Dr. Hari Yuda, SPJPK, FIH, Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai sindrom koroner akut pada usia muda. Seperti kita ketahui, penyakit kardiovaskuler ini masih menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia sampai saat ini. Penyakit kardiovaskuler ini meliputi yang terbanyak antara lain adalah sindrom koroner akut yang masih menjadi masalah terutama di negara-negara berkembang seperti negara kita, tak terkecuali di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di Lamongan pada khususnya. Sindrom koroner akut ini adalah suatu proses terganggunya aliran pembuluh darah, terhambatnya aliran pembuluh darah akibat proses plak rupture atau pecahnya plak pada pembuluh darah sehingga mengganggu oksigenasi pada otot jantung. Sehingga bila tidak dilakukan dengan tepat, penanganan yang diberikan akan mengalami kematian pasien yang mengalami sindrom koroner akut ini. Secara epidemiologi, prevalensi angka kematian 40-50% terjadi saat pasien mengalami sindrom koroner akut. Dulu sindrom koroner akut ini kita beranggapan mengenai usia sudah tua, baik wanita maupun laki-laki. Tetapi akhir-akhir ini sindrom koroner akut juga terjadi pada usia muda, terutama laki-laki. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang pola hidup saat ini sudah berubah. Usia muda laki-laki seringkali kita jumpai memiliki faktor resiko. Yang paling banyak kita jumpai adalah perokok aktif, baik itu perokok ya dengan perokok atau maupun vape ya, yang akhir-akhir ini juga mengalami peningkatan. Angka kejadian untuk sindrom akut sama. Kemudian kedua, selain merokok, yang menjadi penyebab kenapa usia muda laki-laki sering mengalami sindrom koroner akut adalah biasanya tidak sadar karena sedentary lifestyle, tidak pernah beraktivitas atau olahraga, mengalami suatu peningkatan lemak dalam tubuh ya, itu mengakibatkan terjadinya peningkatan dari kadar kolesterol darah, dalam hal ini adalah LDL, disertai dengan penurunan high density lipoprotein atau HDL yang merupakan HDL kolesterol yang baik. Ini yang mengakibatkan kenapa usia muda laki-laki saat ini angkanya meningkat antara 10-20% untuk terjadi suatu sindrom koroner akut. Tapi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tidak perlu khawatir, karena memang ada obat untuk sahabat sehat yang mengalami sindrom koroner akut ini. Kita bisa lakukan penanganan revaskularisasi, pemasangan ring, dan dilanjutkan dengan pengobatan optimal untuk memperbaiki aliran darah yang terjadi tadi, mengalami sumbatan, sehingga otot jantung bisa kembali seperti sedia kala. Kita sebut ini adalah suatu pencegahan sekunder selanjutnya. Tentunya memang tantangannya adalah bagaimana sahabat sehat harus mengkonsumsi obat secara teratur dan merubah pola hidup sehat tadi. Bagaimana jika sahabat sehat tidak mengalaminya? Ini harus mulai sekarang dalam rangka Hari Jantung Sedunia, harus aware, waspada bahwa deteksi dini itu sangat penting. Pencegahan lebih baik daripada sudah mengalami kejadian atau pengobatan. Pencegahan yang bisa dilakukan oleh sahabat sehat semua adalah yang pertama tentunya rubah pola hidup, konsumsi makan yang baik, makanan sehat, tentunya banyak sayur, banyak buah, banyak ikan, kemudian olahraga secara teratur dengan intensitas sedang sampai tinggi 5-7 kali dalam seminggu, 30-60 kali, 30-60 menit sekali olahraga. Kemudian hindarilah faktor-faktor resiko yang kita sebutkan di awal, antara lain merokok, untuk mencegah jangan sampai terjadi event di masa mendatang. Kemudian lakukanlah screening
untuk menilai apakah sahabat sehat ini masuk kriteria resiko ringan, sedang, tinggi, atau sangat tinggi untuk terjadinya suatu event sindrom koroner akut. Kalau memang masuk kriteria sangat tinggi, itu nanti sahabat sehat harus mulai merubah atau mengkonsumsi faktor risiko yang bisa dirubah, antara lain diabetes, kemudian kolesterol yang tinggi kita turunkan, hentikan rokok. Jadi sahabat sehat, sebagai kesimpulan bahwa sindrom koroner akut pada usia muda, terutama laki-laki, akhir-akhir ini adalah mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan angka kekambuhan yang cukup tinggi akibat kekurang waspadaan sahabat sehat, terutama kita semua, sehingga menyebabkan lalai untuk melakukan suatu deteksi dini yang mana jangka panjang akan memberikan kerugian pada diri kita sendiri. Saya Dr. Haryuda, spesialis jantung konsultan via Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, undur diri. Semoga sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tetap waspada, gunakanlah jantung kita, jantung Anda untuk keperluan jantung Anda, sehingga Anda menjadi waspada dan tidak mengalami sindrom koroner akut di masa mendatang. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.